perkenalkan nih Mbak Mas yang PPG yang dari UNS ya, nama saya Endang Kusumawati, salah satu pembina putri dari SMK Negeri 7 Surakarta. Bersama teman-teman yang lain kita membina, berusaha untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Kemudian kalau pengalaman sebenarnya nggak banyak, cuman saya ikut pramuka dari seneng aja, dari SD ke SMP, SMA lanjut, kemudian ke UNS ya, kuliah di UNS, kita ikut pramuka di sana. Jadi saya selama di kampus mengikuti jenjang kegiatan kepramukaan yang ada di UNS, dari mulai yang namanya ada Gimtek Pram, Pelatihan Instruktur Muda Teknik Kepramukaan, ada LPKM, kemudian ada KMD saya 2 kali di kampus, pernah KMD, kemudian ketika jadi pembina KMD lagi gitu, kemudian ikut kan kursus mahir dasar nggih, kemudian ikut lanjut ke kursus mahir lanjut juga sudah, cuman nggak mau lagi nih, udah tua, merasa tua, harusnya ke KA, KPD, KPL ya, kayak seperti itu, biar teman-teman yang masih muda. Kemudian kalau pengalaman pramuka ya ke beberapa gugus depan ya, atau pangkalan yang ada di Surakarta, di tingkat nasional, bahkan beberapa kali pernah pengalaman ke pramukanya luar negeri ya, namanya beda-beda di negara-negara tetangga, tapi itu sudah beberapa waktu yang lalu. Ya, ini untuk yang pertama mengenai fungsi dan peran pembina penegak, apa yang Ibu pahami mengenai fungsi utama dari seorang pembina penegak? Ya, sebenarnya seorang pembina yang dikatakan pembina itu harus seseorang yang dewasa. Dalam dunia kepramukaan itu kan ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka. Kemudian kita punya Dasa Dharma dan Dwi Dharma serta Trisatya. Nah, di situ yang dikatakan pembina adalah seseorang yang sudah dewasa. Kalau kemudian misalnya kita membina tetapi dibantu oleh yang sifatnya atau usianya belum dewasa, berarti itu kita anggap sebagai pembantu pembina. Seringkali ya kita membina di suatu pangkalan atau suatu sekolahan atau gugus depan, itu kita sebagai guru atau sebagai pembina yang dewasa dibantu oleh adik-adik. Adik-adik di sini bukan yang siswa itu, tetapi adik-adik yang mungkin misalnya kita membina di SD, Siaga dan Penggalang, kita dibantu oleh teman-teman kita yang SMA atau SMK membantu kita di sana. Nah, itu dikatakan sebagai pembantu pembina. Jadi harusnya pembina itu adalah yang dewasa. Kenapa dikatakan harus dewasa? Karena fungsinya mereka harus mendidik. Jenenge pembina kan berarti harus membina, mendidik, membentuk karakternya, attitude-nya adik-adik pramuka itu sehingga bisa menjadi pribadi pramuka yang unggul seperti amanah Dasa Dharma. Kayak seperti itu ya Mbak ya. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk membedakan dari tugas pembina penegak dengan pembina penggalang? Oke ya kalau penggalang itu di SMP ya, rata-rata di SMP. Kalau pembina penggalang itu minimal usianya 21 tahun. Kemudian seseorang bisa membantu sebagai pembantu pembina penggalang kalau usianya minimal 20 tahun. Jadi kalau pembantunya 20, pembina penggalangnya 21. Itu kalau penggalang. Sementara kalau yang penegak itu usianya yang pembinanya itu minimal 25. Kemudian kalau pembantu pembinanya adalah 23. Kalau penjenengan belum 25, sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai pembina penegak, belum berhak. Belum ini, kayaknya belum. Sudah ada 25. Ada yang sudah. Iya. Kalau penjenengan sudah membina di suatu gugus depan yang tingkatannya penegak itu kan SMA, SMK. Nah, itu kalau jenengan belum 25 berarti pembantu pembina. Oke. Baru nanti setelah 25 penjenengan baru bisa dikatakan sebagai pembina.
Oke. Karena penegak itu usia maksimal penegak itu sampai 21 tahun. Jadi sebenarnya kalau panjenengan dulu kuliah ke kampus melu pramuka, kemudian kalau kampusnya itu masih memegang teguh sandi ambalannya, jadi masuk lulus SMA, masuk kuliah, kalau panjenengan belum 21 tahun, maka panjenengan masih berada di ambalan, masih di penegak. Baru setelah nanti 21 tahun, panjenengan baru dimasukkan ke golongan pandega. Iya. Itu nggih. Ya, wes lanjut lagi, Kemudian Mbak. Nggih. sejauh mana peran pembina dalam membantu penegak mencapai tingkatan dewasa tersebut? Ya, jadi karena kita pembina, rata-rata pembina yang jadi apa ya, jadi pembina di setiap gugus depan, mayoritas loh ya Mbak, saya tidak katakan itu tidak, tapi mayoritas mereka berkecimpung di dunia pendidikan dan tidak jauh dari guru, ya kan? Jadi para pembina ini akan lebih menanamkan ke karakternya, ke siswanya agar mandiri, belajar problem solving, problem seeking, kan kayak seperti itu. Mereka benar-benar kita arahkan, dan kalau nanti panjenengan jadi pembina penegak SMA, SMK kayak gitu, kita itu hanya ngawasi tok. Ngawasi. Jadi kita itu punya program. Jadi memang kita buat program ya, program 1 tahun. Kita punya program ini loh rencana kerja kita dalam 1 tahun kita buat. Adik-adik itu nanti kan apa ya, bergantian ya, iki lulus diganti ini, jadi regenerasi kan ya. Jadi kita harus senantiasa pembibitan yang baru itu harus kita tap harus bisa kan gitu. Nah itu dari kita didik, nanti kita tinggal hanya ngomong 1 kalimat, mereka udah jalan. Materi kita hari ini adalah misalnya tentang anggaran dasar rumah tangga di dalam kepramukaan, mereka udah jalan. Nanti diisi ice breaking, nanti diisi sesi kedua misalnya bagaimana cara pendirian tenda secara cepat dan benar. Kita kasih waktu ya mendirikan satu, misalnya ada kelompok sangga-sangga kecil gitu, ini kasih tenda si-sian ngedek nih, kita beri waktunya. Ini kegiatan yang apa namanya, kita hanya ngomong ini loh pendirian tenda kayak gini, mereka udah jalan. Nggak usah kita yang koyok naik siaga, kita yang harus enggak. Karena adik-adik ini kalau setingkat mereka SMA, SMK kayak gini, mereka udah berkembang Mas. Ini udah berkembang. Jadi 1 kalimat perintah jalan. Ya di awal memang kita harus ngasih briefing kayak gitu. Tapi mereka seiring berjalannya waktu, kita ikutkan kegiatan-kegiatan di luar, mereka akan pinter dengan sendirinya. Ya, mereka berkembang sendiri. Kayak seperti itu. Enaknya penegak gitu. Jalan sendiri. Beda nek cah cilik nggih. Iya. Iya, sithik-sithik ditunggoni, dikai contoh. Ya, engko mlayu rono mlayu rene, enggak, mereka mlayu rono mlayu rene tetapi mereka mengerjakan sesuatu, mencari sesuatu untuk ini kan kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nggih, monggo. Kemudian bagaimana seharusnya hubungan antara pembina dan anggota penegak? Ya, harusnya hubungannya seperti apa? Sebenarnya syarat jadi pembina itu kalau dilihat itu banyak. Cuman secara umum bahwasanya seorang pembina tadi sudah kita katakan harus lebih dewasa dari yang dibina. Kemudian syarat mutlak sebenarnya adalah seorang pembina itu kan harus punya karakter, attitude, kepribadian yang lebih dibanding adik-adik yang akan kita bina. Secara umum itu. Kemudian lebih bagus lagi kalau kita tuh kan punya teknik kepramukaan yang handal, yang lebih dari mereka. Jadi kita kan bisa ngasih contoh. Iki loh mendirikan tenda yang benar, yang cepat dan tepat. Di mana titik tenda itu harus kita dirikan. Bagaimana cara kita pioneeringnya menggunakan tali, menggunakan simpul. Nah itu kalau kita punya keterampilan itu,
adik-adik kan lebih apa ya, lebih ke kita, lebih percaya, lebih menghargai kita. Nah itu yang harusnya kita apa namanya, kita punya. Terus bagaimana komunikasi kita dengan mereka? Karena hubungannya kakak dan adik, otomatis kita harus menempatkan diri sebagai kakaknya mereka. Jadi jangan menganggap kita itu sebagai orang yang lebih, sing aku isoh opo-opo, kowe ra isoh opo-opo. Jangan seperti itu. Tetapi kita menempatkan sebagai kakak yang membimbing adiknya. Jadi bahasa kita berkomunikasi harus senantiasa familiar, kita rangkul mereka, dan jangan membuat itu mereka takut. Kalau pramuka kan kegiatan yang menarik, nggih. Yang menarik kita lakukan di luar ruangan, dan sebenarnya di pramuka itu ada satuan terpisah. Harus bisa memisahkan satuan yang laki-laki dan perempuan. Intinya ada satuan terpisah. Di saat tertentu memang kegiatan terpisah, tapi di saat tertentu memang kegiatannya bersama. Kayak seperti itu.